Salam, selamat pagi, semangat pagi, sahabat Askri, dimanapun sahabat saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus berada, dan kita percaya pagi hari ini kita sudah diberikan berkat yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru, serta rencana yang indah, yang terbaru yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua sebagai orang yang percaya kepadanya. Baik, bersama saya MP Firaja Wali di dalam Fellowship Askri, Asosiasi Kristober Indonesia. Kembali pagi hari ini kita bersama-sama lagi, berjumpa lagi dan berkumpul lagi untuk kita saling menguatkan dan saling mengingatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini ada tema yang sangat luar biasa sekali, yang saya percaya dan yakin kita semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Baik, saudara kasih, saya tidak akan berlama-lama lagi karena kita semua pasti sudah rindu untuk selalu dikuatkan, disegarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya akan undang hambanya yang akan memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di Fellowship Askri, Asosiasi Kristober Indonesia. Salam, selamat pagi, semangat pagi Pak Asan Tandri. Shalom, semangat pagi para Jawali. Ya, saya juga ini ada hambanya yang akan memberkati kita semuanya untuk kita diberkati dalam firman Tuhan. Salam, selamat pagi Pastor Jos Gunawan. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pastor Jos? Puji Tuhan dalam lindungan Tuhan ya. Taiwan sekarang lagi agak dingin ya, jadi saya pakai jaket ya. Baik, Pastor Jos, kita serahkan ruang Fellowship Askri ini untuk kita diberkati dalam firman Tuhan, dan waktu serta ruang saya persilakan kepada Pastor Jos. Silakan Pastor Jos. Ya, terima kasih. Shalom semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya M. Jos Gunawan ya. Baiklah, tema pagi hari ini adalah jangan terlena, saudara. Inilah yang mengingatkan kita agar kita jangan terlena. Baiklah, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita masuk dalam doa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, satu kemurahan, satu rahmat, satu anugerah, kami boleh sama-sama duduk, tenang, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku Tuhan. Berkati semua pendengar, saudara-saudari, Bapak, Ibu semuanya yang mendengarkan, buka pikiran kami Tuhan Yesus, supaya kami mengerti selubung-selubung yang menyelubungi Tuhan. Engkau singkapkan semuanya, supaya terang benderang Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi bibir, mulut, hati pikiran hamba-Mu ini yang bukan apa-apa, sehingga apa yang keluar dari mulut-Mu bukanlah hikmat dari manusia, namun hikmat yang dari Bapa yang Maha Tinggi, hikmat dari Roh Kudus sendiri. Terima kasih, betapa pentingnya Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus, yang menuntun, yang mengajar Tuhan, yang mencerahkan jalan kehidupan kami. Maka dari itu berfirmanlah Tuhan. Kubuka hati dan kusambut firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus saya ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, saudara ya. Judulnya atau temanya jangan terlena. Saudara, kita semua mungkin pernah mendengar dongeng masih kecil, yaitu tentang kancil. Siapa kancil itu? Walaupun di dalam dunia nyata kancil itu enggak secerdik dan tak selicik apa yang didongengkan di dalam di dalam cerita itu ya, di dalam dongeng itu ya. Namun menarik sekali kalau kita coba menceritakan kancil. Ada satu perlombaan, saudara. Ketika kancil itu di satu telaga, di satu sungai ya,
ada jembatan, kemudian dia bertemu dengan kura-kura, saudara. Nah, kita sepakat ya, kalau kura-kura itu memang jalannya lambat, saudara. Lambat. Ya memang begitu, karena dia apa? Badannya sudah selalu, dia itu berjalan dengan rumahnya, saudara. Dibawa dengan dengan rumahnya. Ya itulah ya, sambil terbongkok-bongkok dia itu merayap. Ya kita sepakat dulu ya, kalau kura-kura itu jalannya lambat. Kecuali kura-kura ninja, saudara. Ya, kecuali kura-kura ninja, itulah yang bisa menolong ya. Itu pun dalam film ya. Nah, kemudian ada satu tantangan dari Kancil, tantangan yang memang nggak fair, saudara ya, nggak fair. Di mana Kancil ini mengajak si kura-kura itu untuk adu perlombaan, siapa yang lebih cepat untuk menyeberangi satu jembatan yang panjang, saudara, jembatan gantung. Nah, ya memang nggak fair, tapi dan tak disangka si kura-kura itu meladeni, saudara, meladeni tantangan atau perlombaan yang nggak fair ini dari Kancil. Memang Kancil ini kan di dalam dongeng ini memang cerdik dan ya memang nggak fair ya, itu licik boleh dibilang. Oke, kata si kura-kura, wah, pada penontonnya ya semut, penontonnya yang binatang-binatang yang lain, namanya juga dongeng, saudara ya, hikayat atau apa namanya ini. Nah, kemudian diambillah waktu yang pas dan janjian ketika itu mulai start, saudara. Begitu mulai start, wah, nggak fair bener ya kan? Berapa puluh kali lipat kecepatan dari Kancil dan kura-kura. Begitu mulai start, waduh, sudah ketinggalan jauh, saudara. Sudah ketinggalan jauh ya. Nah, dari ketinggalan jauh itu begitu itu noleh Kancil. Ya, belum apa-apa, saya sudah mau menang ini. Nah, kemudian timbul dari si Kancil itu. Timbul dari si Kancil itu dalam seperempat perjalanan itu, perlombaan itu. Nah, mulai santai-santai, mulai melompat-lompat, mulai melucu-lucu ya, mulai sudah menampakkan dia punya kesombongan, sudah, wah, ayo kura-kura, ayo sambil melompat-lompat. Nah, ketika itu kan di geladak di jembatan gantung, saudara, kan agak goyang-goyang begitu ya, namanya juga jembatan gantung gitu, sambil angin sepoi-sepoi, namanya juga di sungai ya. Nah, kemudian setelah, oh baiklah kalau begitu, namanya juga lambat seperti itu, kapan mau nyampenya, yang penting saya insya Allah menang, katanya gitu ya kan. Kemudian dia mulai rebahan santai sambil sekali lihat ke belakang. Aduh, masih jauh, santai, terlena dia, saudara. Kemudian ketiduran. Aduh. Maaf saudara ya, perangkat saya lagi ini. Kemudian ketiduran, saudara. Ketika ketiduran ya, nyenyak sekali sampai terbuai oleh mimpi-mimpi. Tapi yang namanya kura-kura itu pelan namun pasti terus berjalan melewati si Kancil itu yang sedang tidur. Terus, saudara. Sampai 3/4 perjalanan terus si Kancil itu tidur, saudara. Si Kancil itu tidur terus. Akhirnya, saudara, sampai 90% perjalanan, Kancil itu terjaga, saudara. Ketika terjaga, lihat, aduh, kok sudah nggak kelihatan itu si kura-kura. Ya, begitu dia bergegas, mulai panik, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Si kura-kura itu sudah nyampe di finish, saudara. Aduh, ya. Ternyata apa dari cerita ini? Apa yang tidak disangka? Apa yang tidak kita semua penonton itu kira, saudara? Akhirnya si kura-kura yang lambat namun pasti ini menjadi juara, saudara. Permasalahannya, saudara, kenapa sampai terjadi yang tidak semestinya begini? Karena si Kancil itu terlena, terbuai, saudara. Terlena, terbuai. Terlena, terbuai, saudara. Nah, begitu juga
adakah dalam kehidupan kita, saudara? Janganlah kita itu terlena. Jangan kita itu terlena, saudara. Seperti di dalam Lukas ayat 13, pasal 13 ayat 30 ya, saya bacakan. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir, saudara. Nah, kita coba ya melihat juga lagi. Kalau kita dilihat di Discovery, dunia binatang, saudara, atau dunia apa ya, flora dan fauna, atau apa kalau di Indonesia, flora atau fauna atau dunia binatang, atau itu lagi geografik atau apa, channelnya geografik atau apa yang menayangkan binatang-binatang ya kan ya, yaitu. Nah, kita melihat, saudara, beberapa binatang yang lemah yang menjadi biasanya untuk apa itu, untuk konsumsi binatang-binatang buas. Kenapa mereka itu ya? Kenapa mereka itu sampai gampangnya ketangkap dan dimakan oleh binatang-binatang buas? Kalau kita amati, saudara ya, sungguh kadang-kadang kita itu sayang banget lihat rusa, lihat binatang apa lagi ya, rusa, bahkan rusa, terus binatang-binatang yang lemah itu dengan gampangnya tersergap oleh mereka. Kalau kita amati ya, mereka terlena, saudara. Mungkin mereka lepas dari apa itu, dari apa itu, dari kelompoknya, atau dia itu lagi santai, rebahan, atau lagi makan rumput, saudara. Terlena mereka, tidak tahu kalau dia itu sudah diincar, mengendap-endap, yang namanya singa, harimau, kemudian apa lagi? Singa, harimau, terus buaya, saudara ya. Dengan gampangnya mereka itu menyergap mereka. Kenapa? Mereka itu terlena, saudara. Seperti diingatkan di dalam firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8, saudara ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Saudara, mengapa di sini digambarkan oleh singa, saudara? Atau di Matius 10, serigala, Matius 10. Matius 10 ayat yang ke-16, saudara. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saudara. Cerdik seperti ular. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigala itu sudah kita tahu dan sepakat bahwa serigala, singa itu, saudara ya, adalah binatang yang sangat buas, saudara. Itulah Alkitab, Tuhan Yesus mengingatkan kita itu di tengah-tengah serigala, di tengah singa, saudara. Di tengah-tengah serigala, saudara. Makanya ya, itu kita jangan sampai terlena dalam kehidupan ini, saudara. Kenapa dikatakan seperti singa? Singa itu siap mencapik-capik kehidupan saudara. Apabila kita itu lengah, saudara. Sangat hati-hati, saudara ya. Nah, bagaimana kita juga agar tidak terlena, saudara? Seperti di dalam ini ya, seperti 5 gadis yang bijaksana. Seperti 5 gadis yang bijaksana, saudara, di dalam 5 di Matius 25 ya, di Matius 25, saudara. Matius 25
Matius 25 ayat 1 sampai 11, saudara, saya bacakan ya. Matius 25 ayat 1 sampai 11. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Saudara, pelita. Firman adalah pelita bagi kakiku. Firman, saudara. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu mereka tutup pintu. Pintu ditutup, saudara. Betapa tragisnya karena kita terlena dalam kehidupan ini, saudara. Banyak tidak sedikit, saudara, ya. Mungkin dari awal, saudara. Dari awal, atau itu anak Tuhan itu dari keturunan. Ya, memang itu yang terdahulu mengenal Tuhan. Atau mungkin seseorang itu masih muda, menggebu-gebu di dalam Tuhan, melayani, atau juga seorang pemberita firman, penginjil, hamba Tuhan, saudara, ya. Jangan sampai terlena, saudara. Jangan sampai terlena dalam hidup ini. Ingat, kita hidup seperti di tengah-tengah serigala atau di tengah singa yang mengaum, saudara. Hati-hati, waspada, jangan terlena, saudara. Hidup ini, dunia ini penuh kejahatan, saudara, ya. Penuh kejahatan, penuh tipu muslihat, saudara. Penuh tipu muslihat. Tidak jarang masih muda, menggebu-gebu, melayani luar biasa sampai nggak pulang-pulang dari gereja, melayani semua ketika mulai oh, ada perbaikan ekonomi, oh, ada perbaikan bisnis, oh, sudah mulai diberkati, terberkati, saudara, mulai agak luntur, agak lengah, saudara, sehingga lepas dari jalur itu, saudara. Saudara, hidup ini bagai es batu, dipakai tak dipakai akan habis, saudara, mencair. Kita itu endingnya apa? Meninggal, mati, saudara. Mati, saudara. Ayo, saudara, bangkit, saudara. Jangan sampai terlena dalam kehidupan ini. Kita seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Makanya kita itu, ya, saudara, ya, harus siap setia terus dalam firman-Nya, dalam urapan Tuhan, urapan Roh Kudus berjalan seperti kita harus bagaimana kita siap sedia. Kapan? Hidup ini sangat tragis, saudara. Ya, memang orang tua itu pasti lebih dekat dengan mati, tapi tidak mesti. Orang muda itu akan tidak mendahului dari orang tua, saudara. Sangat tragis. Keluar, tabrakan, habis. Beberapa hari yang lalu, saudara, ada seorang muda bawa kendaraan Mercy di Taiwan ini, ya. Umur 20 tahun, dia pakai Mercy, kemudian mabok, saudara. Setelah mabok, dia itu dalam persimpangan itu lampu merah, dia itu tidak mengerem, langsung aja menerabas lampu merah, saudara. Apa yang terjadi? Ada seorang bapak dan ibu naik motor, itulah yang menjadi korban tabrakan dari seorang pemuda yang mabuk ini, saudara. Beberapa hari yang lalu terjadi di sini. Coba bayangkan, saudara. Bapak ini dan ibu ini terlempar sampai 100 meter, saudara. Saking kerasnya tabrakan itu. Saudara, hidup ini sangat tragis, saudara. Apalagi kita baru melalui pandemi
COVID yang luar biasa di Indonesia. Bulan 6, bulan 7, saudara, kalau saya dengar ya. Mereka sibuk untuk menguburkan orang-orang yang meninggal. Nggak muda, nggak kecil, nggak tua, saudara. Berangkat, saudara. Berangkat yang namanya ambulan, kata teman saya itu, aduh, di mana-mana dengar ambulan, di mana-mana ada pengumuman di kampung-kampung, di desa-desa, saudara. Ayo, saudara, jangan terlena jadi anak Tuhan, saudara. Seperti di dalam Petrus 2 ayat 2-3. Dan jadilah 1 Petrus ya. 1 Petrus 2 ayat 2-3 ya, saudara. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, ya, mengecap kebaikan Tuhan, kita seperti haus akan bayi yang perlu susu, yang perlu firman Tuhan, saudara, bersekutu dengan Roh Kudus, saudara. Ayo bangkit, saudara, jangan terlena, saudara. Hidup ini tragis sesungguhnya, saudara ya. Kalau di dalam Lukas 13 ayat 22 saya kembali lagi di tadi itu, saudara ya. Lukas 13 ayat 22. Kenapa, saudara? Kita itu harus jangan terlena. Ayat 22 saya bacakan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan, saudara? Inilah yang perlu kita itu, saudara. Memberitakan firman, kebenaran, saudara, supaya banyak orang-orang yang diselamatkan, saudara. Dan saudara yang sudah diselamatkan, sudah mengerti akan firman Tuhan, berjaga-jagalah, saudara, seperti 5 gadis yang bijaksana itu, saudara, yang siap dengan pelita dan minyaknya, saudara. Dan pada jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah, saudara. Berjuanglah, saudara. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota itu. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang pernah mengecap kebenaran firman Tuhan, orang yang pernah melayani Tuhan, orang yang pernah memberitakan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta itu tidak peduli, saudara, kalau terlena, saudara, akan ditinggal. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyalah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Sangat tragis ini karena terlena. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara, dari selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara, saya berharap juga dan berdoa agar kita itu tetap menjadi orang yang terakhir, bukan awal, pertengahan, sampai akhir, saudara, di dalam Tuhan, saudara ya. Tapi yang menentukan itu adalah akhir, endingnya, saudara, kemana kita itu, layak apa tidak, terlena apa tidak, saudara. Dan kapan endingnya, kita tidak tahu. Kapan Tuhan mau panggil kita tidak tahu, saudara. Tapi berbijaksanalah di dalam bersikap. Bersiap-siap selalu, saudara. Bersiap-siap selalu senantiasa, saudara. Jangan kita itu terlena. Yang penting endingnya, saudara, seperti ini ya, satu misal ya, di dalam Lukas ayat 23, penjahat yang satu menghujat yang satunya, tapi yang penjahat yang satu, Yesus, ingatlah akan aku. Wah, Tuhan Yesus langsung, saat ini juga engkau ada di Firdaus dengan saya. Apa endingnya dia bagus, saudara, walaupun penjahat, itulah artinya. Jadi kasih karunia anugerah itu
jangan salah mengartikan, jangan salah menyikapi hal ini. Memang kasih karunia anugerah itu memang dari Tuhan satu-satunya. Tapi kita harus melakukan bagian kita. Setelah kita orang yang melakukan yang sudah mendapat kasih karunia anugerah, tentu orang itu harus apa? Harus mempunyai kodrat ilahi, saudara. Tabiat dosa itu harus dilepaskan, saudara. Kita harus mempunyai tabiat sorgawi, saudara. Tabiat sorgawi ialah tabiat ilahi, saudara. Seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4. Bagaimana kita harus bersikap supaya kita tidak terlena, saudara. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, saudara. Iblislah orang-orang kegelapan, ya. Di dalam kegelapan adalah milik iblis. Kuasa kegelapan itu adalah iblis, saudara. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam, saudara. Dalam kegelapan maksudnya ini, saudara. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju sirahkan iman, saudara. Iman. Bagaimana? Iman itu datangnya dari firman Tuhan, saudara. Dari pendengaran akan firman Tuhan itu yang membangkitkan, saudara. Ayo kita selalu membaca firman Tuhan dan merenungkan siang malam, menaruhnya dalam hati, lalu dengan setia dan taat melakukannya, saudara, ya. Dengan iman dan kasih, saudara. Mengasihi dan berketopongkan pengharapan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Pegang itu, saudara. Jangan lepas, jangan terlena kita, saudara, di dalam dunia ini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, saudara, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus, saudara. Di luar Tuhan Yesus, jangan berharap, saudara. Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita senantiasa merenungkan, kita selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita selalu dikuatkan oleh firman Tuhan dan bersekutu dengan Roh Kudus, saudara. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan, saudara. Ayo kita saling membangun, jangan menjatuhkan ini, jangan menyerang ini, sana, sini, saudara, apalagi menghujat, saudara. Ayo kita kasih kita, saudara, ya. Ya, saudara, ya. Jadi jangan terlena, sekali lagi saya ingatkan. Jangan terlena, saudara. Ayo bangkitlah, saudara. Bangkit, saudara. Ya. Hati-hati, saudara. Dunia ini tidak memberikan kepastian, saudara. Yang memberikan kepastian hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudara. Ayo kita rajin-rajin membaca firman Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Hanya di dalam kekristenan lah ada Roh Kudus. Tidak penting apabila seseorang itu tidak penting, saudara, siapa yang mengantar. Mungkin orang itu berpengaruh dalam hidupnya. Mungkin dia itu pejabat tinggi, berpangkat, atau kaya raya, atau menjadi tokoh masyarakat. Ketika meninggalnya, saudara, meriah, semeriah-meriah, itu tidak penting, saudara. Siapa yang mengantar dalam kematian, di dalam kekristenan, tidak penting, saudara. Di dalam sudah menjadi mayat itu sangat-sangat tidak penting, saudara. Jadi, ya, saudara, ya, tidak penting siapa yang mengantar ketika orang itu meninggal, tapi yang penting siapa yang menjemput, saudara. Siapa yang menjemput, saudara. Pastikan Anda itu dan saya tidak terlena. Kita tetap dalam keadaan seperti 5 gadis yang bijaksana, yang selalu siap minyak dan lampu dan minyaknya, saudara. Firman Tuhan dan Roh Kudus bersekutu, urapan itu jangan sampai lepas dari kita, saudara, ya. Siapa yang penting siapa yang menjemput, saudara. Tak penting. Beberapa hari yang lalu saya melihat di YouTube maupun di berita, ada seorang mualaf meninggal, saudara. Dia mualaf tahun 2019, kemudian meninggal beberapa hari yang lalu. Saudara, apa artinya? Mayat aja diambil, direbut dengan kekerasan begitu. Percuma, saudara. Mayat itu percuma. Sebaik-baiknya
kehidupan itu di luar Kristus percuma, saudara. Tidak ada pengharapan. Pengharapan hanya di Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara, mau mati dimakan ular, kayak mau mati dimakan singa, kayak mau mati jatuh dari pesawat, mau mati di dalam laut, saudara, itu tidak berguna. Yang berguna apa? Selama hidup saudara dan saya, adakah kita itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan di dalam kekristenan, bukan takut diasap, bukan takut diancam-ancam, saudara, bukan. Tapi takut kalau kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Takut kalau kita itu berbuat dosa, saudara. Jangan terlena, saudara. Jangan terlena. Ayo bangkit, saudara. Saya memberikan kekuatan kepada kita semua. Ayo bangkit, saudara. Bangkit, saudara. Jangan terlena, saudara. Hanya Tuhan Yesuslah kuncinya, ya. Ya, saudara, ya. Aduh, maaf. Ya. Marilah bangkit, saudara, ya. Kiranya firman Tuhan sampai di sini dulu, saudara. Renungan pagi hari ini saya akan tutup di dalam doa Bapa di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kami agar kami tidak terlena di dalam Engkau, Tuhan. Kami harus bangkit di dalam Engkau, Tuhan. Kami harus berjaga-jaga, Tuhan Yesus, senantiasa, Bapa. Karena kapan waktunya kami tidak tahu, Tuhan. Dan waktu pemanggilan itu adalah kepastian, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan agar kami selalu beserta Engkau selalu, Immanuel, Tuhan. Dalam nama Yesus, ucap syukur dan terima kasih, haleluya, amin. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pastor Jos yang sudah memberkati kita dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini, tema pagi hari ini sangat menggugah keimanan kita semua, ya saudara kasih, supaya kita nih jangan terlena dengan hal-hal yang bersifat duniawi, dan kita juga jangan terlena ketika kita dalam posisi sedang aman-amannya gitu. Kita jangan terlalu terlena, dan sehingga ketika datang kembali ujian menerpa kehidupan kita, kita akhirnya lepas kontrol dan kita akhirnya keluar dari koridor firman Tuhan. Makanya Tuhan selalu mengajarkan kepada kita berjaga-jagalah. Ya, baik, saya akan sebelum kita masuk ke dalam ruang diskusi tema pagi hari ini, saya akan sapa dulu rekan-rekan kita, sahabat-sahabat Askri yang sudah hadir di live room. Salam, selamat pagi, semangat pagi Pak Hasan Tandri. Shalom, shalom, semangat pagi, tetap semangat dalam kekuatan Tuhan. Amin, amin, amin. Teman-teman Ya. semua yang ada di room ini, Tuhan berkati. Shalom. Semangat pagi, semangat. Saya juga akan sapa lagi. Salam, selamat pagi, Pastor John Hidayat. Shalom. Salam, selamat Pak. pagi. Lagi sibuk urus kereta itu, Pak. Iya, lagi urus kereta. ngebulet-buletin roda kereta mungkin Pak Pendeta ini. Ya, lanjut, saya akan sapa. Salam, selamat pagi Ibu Pendeta Suryani Pantau. Halo, shalom, selamat pagi Pak Raja Wali, Pak George, Hasan, Pak John, dan Leonardus, dan Ibu Ana. Good morning. Terima kasih buat firman yang sangat luar biasa. Amin. Ya, Good morning. Good morning. Ya, saya sapa ada dua lagi yang sudah hadir di room pada pagi hari ini. Salam, selamat pagi Ibu Ana. Salam, selamat pagi Bu Ana. Shalom Bu Ana, ini dari Hong Kong, Pak. Ibu Ana dari Hong Kong. Iya, dari Hong Kong. Selamat pagi, maaf saya luar, jadi saya. Oke. Ya. Baik, selanjutnya saya akan sapa dulu. Salam, selamat pagi Pak Leonardus. Shalom, selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Amin, amin. Ya.
Baik, untuk waktu pertama di ruang diskusi ini saya berikan kepada Pak Santandri. Silakan Pak Santandri. Pagi, terima kasih berikan pada saya. Ya, biasa jangan terlena, ya, jangan terlena. Jadi itu ada hubungannya dengan Matius pasal 19 ayat 30 dan pasal 20 ayat 16. Kedua ayat itu intinya sama. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Jadi kisah tadi kancil dengan kura-kura itu sangat ini ya, sangat menarik sekali. Ya, di atas kertas ya siapa, mana mungkin kura-kura bisa menang lawan kancil gitu ya. Nah, tapi karena keogah-ogahan atau kesombongan ya si kancil yang membuat dia tidak bisa memenangkan dalam pertandingan ini. Ya, demikian juga dalam hidup kita. Nah, kedua ayat yang saya sebutkan tadi sudah mengingatkan. Jadi kita jangan merasa, waduh, saya lebih senior, saya lebih duluan. Makanya saya pribadi saya tidak setuju dengan kata senior. Di dalam Tuhan itu tidak ada senior dan junior, ya. Yang ada cuma lebih dulu dan lebih belakangan. Nah, Amen. itu aja ya. Kalau kita menganggap kita senior, yang lain junior, nah itu repot. Akibatnya apa? Ya, kita contoh lah, kita sering dengar gitu ya. Ada yang baru-baru mengalami zaman Tuhan, itu pasti apinya berkobar-kobar dan semangat. Ya sedikit-sedikit, Om, contohnya, Om sudah baca Alkitab belum? Wah, mungkin saking keselnya bilang, iya, kamu baru anak kemarin sore ya. Om sudah dari dulu sejak di perut mama. Nah, problem ya. Ini problem sekali. Jadi sekali lagi kita mesti hati-hati. Sekali lagi di dalam Tuhan tidak ada senior junior. Ya kan? Ini ada satu contoh gini. Saya ketemu dengan sekarang dulu anak sekolah minggu saya. Jadi ada di fellowship ya, jadi di gereja lama yang kita kumpul di Jakarta. Nah, jadi dia merasa gini ya, dulu kan anak sekolah minggu saya gurunya. Nah, jadi dia merasa, wah, saya pasti lebih hebat sama dia. Nah, saya ingatkan dia begitu. Kedua ayat itu, saya bilang sama, status kita sama ya. Jadi kita sebenarnya saling berpacu. Jadi kalau ayat itu, kalau saya boleh protes ke Tuhan, bunyinya demikian. Yang terdahulu tetap terdahulu, yang terkemudian tetap terdahulu. Jadi kita saling berpacu, ya, bukan berpacu dalam melodi. Nah, seperti itu. Karena apa? Betul, saya sepakat ya. Yang menentukan itu akhir, ya. Yang awal menentukan juga. Langkah awal menentukan. Langkah awal yaitu membuat kita bisa terima Yesus, menentukan. Karena tanpa Yesus ya kita nggak ada apa-apanya. Tapi ingat, awal sudah terima Yesus itu nggak cukup, ya. Kita mesti bertahan sampai ke sudah Matius 24 ayat 13. Kemudian Filipi 2:1-2 ya, bukan 2:1-2 yang lain. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sama Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan memberikan kepadamu bukan yang lain-lain tapi mahkota kehidupan. Jadi ini topik pagi hari ini sangat menggelitik, mestinya menggelitik setiap kita ya. Merimain kita, mengingatkan kita untuk kita tetap bersungguh hati di dalam Tuhan. Kalau dulu kita pernah alami ya antusias bersama Yesus contohnya. Ya, satu langkah kita Yesus, dua langkah Yesus, hidup mati buat Yesus. Pertanyaannya, apakah saat ini kita masih mengalami hal yang begitu? Ya, nah, yang menyebabkan hal itu terjadi dalam hidup kita adalah kasih mula-mula. Ya, pastikan kasih mula-mula tetap ada dalam hidup setiap kita. Kasih mula-mula contoh gini lah, waktu pacaran itu loh. Ya, waktu pacaran. Nah, jadi waktu mau makan di piring ada dia. Waktu tidur di langit-langit ada dia juga. Sudah tidur mimpi dia. Bangun tidur dia. Nah, itulah kira-kira yang Tuhan Yesus inginkan, rindukan dari respon hati setiap kita. Ya, dengan demikian kita baru bisa bertahan sampai kesudahannya. Nah, sehingga keselamatan ya surga kekal abadi
itu benar-benar kita bisa nikmati. Sementara dari saya itu saja, semoga menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasan Tanri. Dan memang di dalam Tuhan tuh nggak ada yang senior dan junior, tetapi yang ada adalah dewasa atau tidak dalam kerohanian. Tandanya dewasa dalam kerohanian adalah ketika dia semakin diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dia semakin rendah hati, dia semakin tidak menonggakkan kepalanya ke atas, dan dia selalu menunjukkan ada kuasa kasih dalam kehidupannya. Ya, mungkin dari Pastor Jos ada yang ingin ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Tanri? Ya, betul Pak. Jadi yang penting kita taat dan setia. Bagian kita lakukanlah bagian kita, taat saja, setia saja. Kita harus selalu rajin dengan firman-Nya dan bersekutu dengan Roh Kudus, Pak ya. Ya, baik. Lanjut aja dulu, Pak. Ya, baik. Saya akan lanjut ke Pastor John Hidayat. Salam, selamat pagi Pastor John Hidayat. Apa sudah bisa hadir? Shalom Pak, suara saya bisa dimonitor Pak. Shalom Pak. Bisa. Sangat merdu sekali. Nyaring Pak. Cenderung nyaring Pak. Iya. Terima kasih. Ini saya di perjalanan Pak. Iya. Di perjalanan. Ya sebenarnya sih nggak tanya Pak ya. Iya. Sebenarnya nggak tanya sih Pak. yang saya butuhkan tanggapan dengan tema pagi hari ini Pak. Betul. Walaupun nggak ditanya, tapi kan orang kalau nggak terlena jadi nyadar ya, sebelum ditanya ngomong dulu deh, jawab dulu gitu. Oh iya. Terima kasih Pak atas informasinya Pak. Silakan Pak John Hidayat. Ya, terima kasih Pak Raja Wali, dan terima kasih Pak narasumber, Pak Jos Gunawan, sahabat saya ini yang hari ini dipakai Tuhan luar biasa dengan topik firman Tuhan yang sangat dahsyat juga ya. Jangan terlena. Saya juga setuju ya, saya hanya mengamini apa juga yang tadi sudah dikutip oleh Pak Raja Wali. Dalam Tuhan itu tidak ada senior junior, tapi antara dewasa dan yang tidak dewasa, antara yang dulu dan yang duluan dan yang terakhir. Saya kira memang kalau kita sudah menempatkan diri, seseorang sudah menempatkan diri, oh saya senior, ini sangat berpeluang bisa terlena Pak ya. Sehingga ya orang terlena itu banyak macam-macam, akan banyak ruginya sih sebenarnya. Ya terima kasih Pak Jos Gunawan, intinya buat firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, supaya kita tetap tidak terlena walaupun saya sudah sibuk. Hari-hari ini memang sangat sibuk, luar biasa, banyak tugas, tapi nggak boleh terlena. Firman Tuhan harus terus Kayak belajar ngomong aja Pak ya. Ini karena terlena dalam perjalanan, makanya putus-putus suaranya. Iya. Jadi kayak belajar ngomong Pak ya. Haleluya. Ya. Jangan terputus-putus suaranya Pak. Masih belajar ngomong Pak. Oh lagi belajar ilmu muta. Belajar ngomong gitu Pak. Pak John, soalnya terputus-putus, mungkin nanti Pak John ketika sudah mendapatkan sinyal yang tidak terlena, ya ini udah nggak terlena lagi nih sinyalnya nih, silakan Pak. Wah, masih terlena. Ya, masih belajar ngomong Pak. Iya, baik, saya kasih ya, mohon maaf, mungkin jaringan di sekitar wilayah Pastor John Hidayat dan sekitarnya sedang gangguan. Jadi kita lanjut saja ke Pak Leonardus. Salam, selamat pagi Pak Leonardus. Bukan Bu Suryani Pak. Gak apa-apa, saya duluan karena minta apa ya? Mau masuk kelas, saya mau ngajar. Iya. Gak apa-apa ya Bu Suryani. Saya potong Ibu dulu ya.
Jadi betul yang dibilang Bapak Pastor tadi tentang menjaga keselamatan kita, karena hidup ini penuh dengan hiruk pikuk, ya. Artinya hubungan itu terus tetap erat. Kadang-kadang di kemanusiaan kita nggak bisa melupakan Tuhan, bisa nggak menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Seperti Petrus waktu dia tahu Yesus datang di lautan itu, kemudian Yesus memanggilnya, dia berlari sampai dia mendekati Yesus. Dia nggak menyadari kalau ada Yesus di depannya, dia sampai tenggelam. Sehingga dia memanggil lagi, Tuhan, kalau engkau itu. Jadi begitu juga kita. Jadi sedangkan Petrus saja yang sudah setiap hari bersama Yesus, bisa kadang tidak menyadari hadirnya Tuhan sama dengan dia. Apalagi hiruk pikuk, ya, pergaulan sesama kita manusia. Kadang-kadang banyak yang mengecewakan, banyak yang merugikan kita, banyak yang melukai perasaan kita, sampai-sampai kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa Tuhan ada beserta kita, menyertai kita. Jadi benar sekali khotbah Pak Gunawan tadi. Nah, kemarin saya tersinggung, ada singgung sedikit tadi Pak Gunawan mengenai rebutan mayat yang mualaf. Jadi sedikit kesaksian, kebetulan abang istri saya juga pernah mualaf. Jadi dia sudah tahu, ya, bayangkanlah kalau orang mualaf gitu sangat cepat kali terkenal. Jadi waktu dia terkena penyakit kanker paru-paru dan waktu mendekati ajalnya, saya menanya dia, apakah dia memang benar-benar seorang mualaf, seorang yang Islami. Dia diam. Saya langsung ancam dia, kamu ini harus menjawab. Kamu tidak bisa memilih dua keyakinan, kamu harus jelaskan, karena jangan nanti menyusahi kami yang hidup ini. Saya bilang, kebetulan hanya saya pula lainnya, karena mereka cuma dua, kakak adik. Saya bingung nanti, karena saya di orang Batak sebagai Boru harus menghadapi semua masalah ini. Jadi bagaimana saya menyelesaikan masalahnya nanti kalau tidak ada titik jelasnya. Karena waktu dia mualaf pun dia sembunyi-sembunyi. Dia nggak kasih tahu ke keluarga, dia pun tidak pernah menunjukkan di mana istrinya, walau kami tahu istrinya banyak. Nah, jadi saya ancam dia, katakanlah keselamatanmu ini sekarang penentunya. Kalau kamu menolak Yesus, kamu akan binasa, saya bilang. Bagaimana sebenarnya sungguh-sungguh dari hatimu yang paling dalam, saya bilang. Karena saya tahu dia nggak lama lagi, hanya beberapa menit lagi. Dia bilang, sebenarnya saya ingin ikut Yesus, memilih Yesus Kristus, katanya. Kenapa kamu mualaf, saya bilang. Supaya banyak kawan saya, supaya saya bisa menikah lagi, katanya. Memang dia di pernikahannya pertama gagal, dia sangat kecewa. Sebenarnya dia awalnya baik, keluarga yang baik, tapi karena istrinya selingkuh, dihamilin orang, dia luar biasa kecewa, hampir dia ngerusak dirinya sendiri. Jadi itulah yang menyebabkan kekacauan hidupnya. Jadi saya bawalah dia berdamai dengan Tuhan, saya suruh dia menerima Yesus Kristus kembali. Selesailah napasnya. Nah, karena setelah tahu dia meninggal, tetangga-tetangga ramai datang ke rumah. Mereka pikir kami merebut mayat. Ya, jadi saya sambut mereka, saya suruh masuk, saya welcome. Nah, kemudian mereka langsung memberitahukan duduk persoalannya bahwa mereka tidak ingin mayat saudara mereka ini ada di rumah kami. Nah, saya sangat berterima kasih kepada mereka. Dari segi hitung-hitung ekonomi, saya sangat untung di situ. Karena apa? Karena saya tidak perlu lagi beli tanah untuk kuburan, saya tidak perlu menyiapkan apa-apa. Mereka sudah bisa melaksanakan semua acara pemakaman abang ipar saya ini. Tapi saya bilang persoalannya bukan seperti itu. Saya memang berterima kasih kepada mereka atas karena kasih mereka, saudara mereka begitu antusias, mereka bergotong royong untuk mengurus pemakamannya. Tapi saya bilang, barusan dia itu tadi malam
dia sudah mengaku bahwa dia Muslimnya karena sesuatu, saya bilang tidak tulus, tidak ikhlas. Buktinya saat tadi malam dia berdamai lagi dengan Tuhan Yesus Kristus, saya bilang. Dari segi ekonomi ya saya sangat untung Bapak ambil ini mayat. Tapi dari segi keyakinan, dari segi dan justru kami bisa merugikan Bapak Ibu kalau kami menyembunyikan itu. Kami bilang karena Bapak Ibu juga bisa berdosa menguburkan, ternyata dia tidak seiman dengan Bapak Ibu dalam kenyataannya di terakhir hidupnya, saya bilang. Akhirnya mereka berterima kasih juga ke saya untuk informasi itu. Akhirnya kami salaman, bahkan agak peluk-pelukan sedikit waktu itu, dan waktu acara pemakaman Layes ini memang tidak ada satupun gereja yang mau bersedia melakukan acara kebaktian pemakaman. Akhirnya adalah satu gereja yang bersedia hanya memimpin kebaktian saja, tidak dalam acara pemakaman. Sehingga abang saya ini dikuburkan tanpa ada acara keagamaan, kekristenan. Dia hanya acara aja, seperti acara kenduri biasa begitu aja. Jadi itulah kejadiannya Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang seperti itu yang di luar kemampuan kita, kalau ada mereka seperti itu, ya kita harus welcome. Kita harus kasih tahu duduk permasalahannya, kita ajak ke rumah, kita ajak berdiskusi dengan baik. Nggak perlu sampai gontok-gontokan atau adu otot begitu ya. Karena Tuhan itu yang tahu siapa yang mau diselamatkannya, siapa yang tetap di dalam Dia. Jadi acara di dunia ini ya hanya kasat mata seperti itu ya. Dimanapun siapapun yang menguburkan, kalau dia punya hubungan yang baik sangat dengan Tuhan, ya dia tetap akan selamat. Ya itulah kira-kira yang bisa saya komentari, saya tambahin. Ditambahin teman-teman. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati ya. Kalaupun nanti saya leave shalom. karena saya masuk kelas, ya oke, shalom. Ya, shalom. Ya, halo Pak MVP. Malah ketiduran Pak MVP. Ya. Ya, Pak MVP. Ya, baik. Lanjut ke Ibu Ana. Pak MVP lagi kemana itu? Ya, lanjut Ibu Ana. Saya lewat dulu deh Pak, lewat satu orang dulu. Oh ya, Pak Wahyu Ilahi, silakan Pak. Ya, baik. Ya, silakan Pak Wahyu Ilahi. Ya, monitor Pak Wahyu Ilahi. Halo, Pak Wahyu Ilahi, monitor. Ya, mungkin Pak ini enggak ini ya. Pak MVP enggak itu. Ya. Ya, Pak Hasan. Pak Wahyu Pak Wahyu Ilahi, silakan. Oh, lagi. Ya, Pak Hasan, monitor. Ya, maaf saudara, ini mungkin jaringan ya yang ini. Ya, shalom, shalom. Ya, shalom, Pak. Silakan. Ya. Silakan, Ibu Yani dinaikkan, Pak. Ibu Yani dinaikkan, Pak. Tolong, Pak. Ya, ya silakan Ibu Yani. Ya, Ibu Suryani, silakan. Atau saya dulu dah Pak. Shalom. Halo, shalom. Ya, oh ya, shalom. Silakan, Ibu Ana. Ya, atau saya dulu ya Pak ya. Ya, silakan.
Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak juga Ibu Suryani, puji Tuhan ya. Terima kasih, saya juga terberkati ya dengan firman ini, bahwa memang kita tidak harus terlena ya Pak. Terkadang kita lupa bahwa apa tujuan Tuhan, gitu kan. Seperti saya sendiri di dalam komunitas, saya merasa keputusan-keputusan saya itu seperti benar. Padahal belum tentu menurut yang lain itu benar. Itulah keegoan dari diri saya gitu. Dan memang walaupun kita baca firman, kedagingan kita itu masih kuat dengan keegoan gitu. Saya merasakan itu. Tapi saya harus belajar melihat orang bagaimana mereka maksudnya orang lain itu merendahkan diri, seperti Tuhan Yesus juga belajar merendahkan diri. Maksudnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk merendahkan diri. Saya banyak kekurangan memang. Terkadang saya tuh ego. Keegoan saya itu yang bikin saya kuat gitu. Saya merasa dengan ego saya itu saya kuat gitu. Dan saya tidak perlu pendapat orang lain. Terkadang saya seperti itu. Saya seringkali seperti itu. Maksudnya melakukan keputusan-keputusan yang belum tentu orang lain itu menerima gitu. Ya itu yang membuat saya saya merasa aduh itu salah dan saya harus memperbaiki. Itu sangat sulit memang, sangat sulit. Saya merasa aduh sulit sekali, sangat bertentangan dengan diri saya gitu. Karena saya aduh Tuhan ampuni saya tidak mau membuat keputusan yang membuat orang kecewa gitu. Ya, saya itu pasti bawa dalam doa. Ya, tapi itu kembali sih saya kembalikan ke Tuhan ya. Saya bilang Tuhan, tuntun saya. Walaupun saya ada keegoan saya terkadang muncul, saya aduh Tuhan ampuni saya. Saya selalu seperti itu sih Pak. Dan saya juga tidak mau terlena ya dengan kegiatan saya di komunitas itu. Saya tidak mau. Jujur saya tidak pernah mau itu ya. Tapi itu keegoan saya yang harus saya hilangkan gitu supaya saya bisa mengambil keputusan dan tidak mengecewakan orang banyak. Itu aja sih dari saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya. Lanjut Bu Suryani. Ya, silakan Bu Suryani. Nggak ada suara, Bu. Dengar suara saya? Halo? Iya. Iya. Dengar ya? Ya. Ya, dengar sekarang, Bu. Ya, tema yang sangat luar biasa ya, mengingatkan kepada kita di tengah-tengah dunia sekarang ini ya, banyak orang bisa terlena dengan berbagai-bagai macam persoalan hidup. Ya terlena boleh dengan persoalan hidup dan akhirnya kecewa sama Tuhan, dan juga terlena dengan dunia ini yang begitu menawarkan, yang begitu berusaha untuk menarik orang-orang untuk meninggalkan Tuhan. Saya ingat bagaimana Simpson kompromi. Salah satu orang bisa terlena karena kompromi ya, karena hidup di zona nyaman. Si Simpson dia terlena, dia kompromi dan akhirnya dia menjalin hubungan cinta dengan Delilah, dan Delilah ini tidak cinta sama dia dengan tujuan supaya dia ini ditangkap ya. Dan kemudian dengan merengek-rengek Delilah minta apa sih kekuatannya, dan akhirnya dia tidak tahan dengan rengekan Delilah ini. Dan kemudian dia menerangkan bahwa kekuatannya ada di rambutnya. Dan ketika dia tidur dan akhirnya dia sergap dan dia berpikir dia masih kuat, tetapi Tuhan sudah meninggalkan dia. Nah, kita melihat di sini bahwa
Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, ya, kita mengandalkan karena kita kuat, karena kita hebat, karena kita luar biasa, dan akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan, dan kita tidak sungguh-sungguh berfokus kepada panggilan Tuhan, dan akhirnya kita terlena dan jatuh. Ini contoh salah satu daripada orang yang terlena dan kemudian jatuh, tidak menghargai akan panggilan Tuhan dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan firman Tuhan jelas di dalam Matius pasal 26 ayat 42 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi berjaga-jagalah, yang berjaga dan berdoa. Itu artinya bahwa we have to alert, ya. Alert itu akhirnya waspada. Ya, waspada dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu pastor atau pendeta Ega, ya, memberikan kepada kita mata hati, dari channel Mata Hati, memberikan kepada kita untuk kita juga hati-hati karena hari-hari ini adalah jahat, ya, menghitung hari-hari kita. Itu artinya betul-betul kita harus waspada, berjaga-jaga, dan berdoa. Berdoa artinya apa? Bukan hanya berjaga-jaga. Berdoa itu artinya membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Berjaga-jaga kita itu harus di dalam Tuhan. Bukan berjaga-jaga dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, tetapi dengan betul-betul menjaga hubungan dengan Tuhan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, ya, memang roh ini penurut, tetapi daging ini lemah. Jadi oleh sebab itulah kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Kita membangun hubungannya dengan tinggal di dalam Dia dan tinggal dalam firman-Nya dan berdoa. Nah, seringkali orang meremehkan tentang kuasa doa, ya. Kita sering meremehkan atau menganggap doa itu hanya pelayanan yang apa, ya sekian gitu, ya. Saudara, berdoa itu besar kuasanya. Doa itu menurunkan kedaulatan Allah ke bumi ini. Dengan doa ada kuasa yang mengalir. Di dalam doa kita mengalami perjumpaan dengan kebenaran Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan dan juga dengan kasih Tuhan. Sehingga dengan doa yang sering kita berhubungan dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, ada kuasa. Nah, kuasa inilah, kekuatan inilah yang membuat kita, roh kita menjadi kuat. Orang yang rohnya kuat, ia akan menang terhadap apapun tantangan yang ada di depan mereka. Apa yang membedakan Simpson dengan Yusuf? Simpson itu rohnya lemah. Ketika roh orang lemah dan akhirnya ketika ada godaan dia terlena. Tetapi orang yang rohnya kuat, apapun yang dihadapi, ya, dia dapat menang. Dan terakhir saya ingin bacakan, kita lihat mengapa kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan terus-menerus supaya manusia batiniah kita ini diperbaharui dari hari ke hari. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 demikian bunyinya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi mari kita membangun manusia batiniah kita dari hari ke hari diperbaharui. Dengan memperbaharui batiniah kita, kita menjadi kuat sehingga kita bisa waspada terhadap ancaman dari dunia ini. Sebab itu saudara, kehidupan kekristenan kita ini seperti perjuangan, seperti pertandingan, ya. Sebab itu di dalam, saya lupa ayatnya di mana, sebab itu karena ini pertandingan, mari kita bertanding dengan sedemikian rupa, ya. Kita bertanding dengan sedemikian rupa supaya kita sampai ke garis finish. Jadi itu orang yang bertanding adalah orang yang fokus ke depan. Orang yang bertanding, dia ketika dia berlari, dia tidak lihat kiri kan kanan. Tetapi dia fokus ke garis finish. Dia fokus ke depan. Dan demikian juga mari kita fokus ke depan kepada panggilan sorgawi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, terima kasih Bu Suryani, luar biasa ya. Tanggapan dari saudara-saudari, juga dari Ibu Suryani. Jadi janganlah kita itu lengah, jangan kita itu menganggap enteng. Apakah hanya sebuah nama kekristenan itu menjamin keselamatan? Oh, tidak, saudara. Atau ada yang hyper grace, satu menanggapi atau melihat satu anugerah itu yang overdosis. Jadi sekali selamat tetap selamat. Orang biasanya maunya hidup itu enaknya sendiri. Jadi bagaimana balance dengan dunia, dengan Tuhan. Tapi banyak kekuatannya di dunia, masih tertarik dengan dunia, baik itu pemberita firman, baik di gereja-gereja itu nggak jarang, saudara. Jadi kadang pemberitaan firman Tuhan itu hanya berkat, berkat, dan berkat. Dan sekali selamat tetap selamat, karena semua katanya anugerah, hyper grace, overdosis, melihat, menyikapi anugerah yang salah, saudara. Bagaimana orang yang sudah menerima anugerah itu, dia nggak tahu. Jadi hanya mengandalkan itu aja, sekali selamat tetap selamat, seperti di dalam 2 Petrus 1. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia. Hidup yang saleh, saudara. Orang yang menerimakan anugerah itu harus hidupnya saleh. Oleh pengenalan kita akan Tuhan Yesus yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ini anugerah oleh memanggil kita, bukan hasil karya usaha kita. Siapapun Anda dan saudara dan saya, itu bukan karena gagah kuat perkasa kita, saudara, tapi karena Tuhan sudah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib, saudara. Kita harus hidup saleh. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ini hanya dari Tuhan Yesus, di luar Tuhan Yesus tidak ada. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sekali lagi, saudara ya, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus harus melakukan bagian kita, yaitu kita harus hidup saleh, saudara. Ya, kemudian mempunyai kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, membinasakan saudara dan saya apabila kita itu hidup di dalam nafsu duniawi, saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, saudara. Itulah hidup di dalam kasih karunia anugerah. Kepada penguasaan diri ketekunan, saudara, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, saudara. Semua orang kita kasihi, saudara, siapapun, apapun agamanya. Orang yang membenci, memfitnah, yang mencelakan kita, itu kita berkati, saudara. Kasih kepada semua orang, itulah pengajaran hikmat yang dari surgawi. Inilah kodrat ilahi. Inilah kodrat surgawi, saudara. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Mulia, saudara. Ya, kita punya kodrat ilahi, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Itulah anugerah hanya dari Tuhan. Penghapusan dosa itu ya, itu hanya ada di dalam karya kuasa darah Yesus. Setelah itu kita lakukan bagian kita, saudara. Hidup saleh, hidup luput dari hawa nafsu, saudara. Penguasaan diri, kasih, saudara. Ya, baiklah. Lanjut ke Pak Wahyu Ilahi. Ya, salam Pak Jos. Ya, shalom. Kok ya, shalom. Pada berguguran seperti daun kering, hilang semua, Pak? Jatuh. Oh iya. Sinyalnya gimana? Sinyal, Pak. Sinyal juga dan kesibukan Bapak. Jadi Pak Wahyu sebagai host itu terpental, Pak. Oh, kok Pak Wahyu toh? Saya
Oh ya, maaf Pak. Pak MVP Pak, bukan Pak Wahyu. Oh, Pak MVP. Pak MVP terpental Pak. Iya. Oh gitu ya. Iya, Itu padahal terbangnya beliau terlalu itu tinggi, host Pak. Pak. Beliau itu host Terbangnya Pak. ketinggian. Terbangnya ketinggian Terbangnya. ya, Pak. Lupa mau hinggap Pak. Iya. Ya, Pastor Jos ya, memang pentingnya fellowship ini kita selalu mengingatkan, selalu memberikan informasi-informasi kita harus bagaimana dalam hidup ini, kan begitu. Jadi untuk nasihat berjaga-jaga itu sangat penting sekali, karena memang hidup ini tanpa ada peringatan, itu orang itu akan menjadi liar, kan begitu. Tadi ilustrasi yang bagus juga ya dari Pastor Suryani. Kenapa Simpson kok bisa jatuh, kan gitu? Karena dia hidup dalam zona nyaman ya. Jangan sampai kita terlena, kan gitu. Dia terlena karena dalam keadaan zona nyaman. Apakah kejatuhan seperti Simpson itu hanya di zona nyaman? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Dasarnya ada di dalam Amsal, saya agak lupa ayatnya, tapi mengatakan, jangan engkau memberi aku kekayaan supaya aku jangan menyangkalmu, dan juga jangan engkau memberi aku kemiskinan supaya aku tidak mempermalukan engkau, kan begitu. Jadi memang kekayaan ataupun kemiskinan itu dua-duanya memiliki potensi untuk kita bisa lengah, kita bisa terjatuh. Ya, orang kaya sehingga dia merasa diri tidak butuh Tuhan lagi. Orang miskin, orang terhimpit, dia merasa dirinya tidak ditolong Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam kebenaran, tetap hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Makanya itu jangan terlena. Terlena karena apa? Karena kemiskinan atau karena permasalahan hidup kita terlena, lupa bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Demikian juga sebaliknya. Saudara yang terkasih, memang dosa itulah yang membuat kita bisa seperti itu. Karena nature-nya kita diciptakan itu tidak sama seperti gambaran Allah, ya. Baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar kita, kan begitu, gambar Allah. Artinya gambar Allah apa? Nature Allah itu adalah nature yang tidak bisa berbuat dosa. Ya. Tetapi kenapa kemudian kita bisa berdosa? Ya karena memang pelanggaran satu orang, kan begitu. Ya, pelanggaran satu orang itu dari mana? Ya dari Adam dan Hawa. Ya dari satu orang, kan begitu. Maka dosa itu terus ya, memang kita sering menjelaskan kepada saudara-saudara yang lain bahwa ada dosa tindakan atau perbuatan dan ada dosa warisan. Dosa warisan itu apa? Nature orang untuk melakukan kesalahan itu. Nah, dengan adanya kita tahu bahwa kita itu sudah ada benih-benih untuk melakukan dosa, makanya berjaga-jaga, waspada, itu penting sekali, ya, penting sekali, supaya kita tidak terbawa terus dalam kejahatan atau dosa itu, sehingga kita jauh dari kemuliaan Tuhan, jauh dari pertolongan Tuhan, jauh dari berkat-berkat Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1:13 juga mengatakan, barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara yang terkasih, pagi ini kita diingatkan supaya kita jangan terlena. Ya, terlena itu harus jelas. Kenapa kita bisa terlena? Karena terlena itu ada dua hal yang mendasari, karena faktor kenyamanan, juga karena faktor yang menghimpit kita di dalam kekurangan kita. Amsal tadi mendasari supaya kita tetap waspada, tetap hidup dalam firman, karena janjinya ya dan amin bahwa dia mampu, dia bisa menolong kita di dalam segala keadaan kita. Tetap waspada, tetap berjaga-jaga,
jangan terlena. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Wahyu Ilahi ya. Fellowship sudah berjalan 1 jam 15 menit ya. Karena waktulah yang membatasi kita dan kita sudah di penghujung acara. Sebelum doa syafaat, saya akan closing statement dulu ya. Ya, jadi waspadalah selalu kita. Sampai endingnya, yang penting endingnya kita saudara ya, menutup mata, usia menutup mata, kita berkenan. Yang tadi sudah saya sebutkan, bukan siapa yang mengantar seseorang itu meninggal, namun yang menentukan siapa yang menjemput saudara, siapa yang menjemput, itu yang penting saudara. Pastikan, ya kita sudah dipanggil, namun pastikan kita harus terpilih endingnya. Dan juga jangan dipandang ringan masalah pergaulan saudara, seperti di dalam Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik saudara. Baiklah, kita sudah mau memasuki doa syafaat. Saya mohon doa Bapak kami dan berkat, minta dengan hormat Ibu Yani, kemudian Askri, gereja dan YouTuber saya, kemudian Askri, Ibu Ana, kemudian Bangsa dan Negara Pak Wahyu Ilahi. Siapa? Ya, baik. Bangsa dan Negara, Pak Wahyu Ilahi, Gereja dan Kristuper saya, kemudian Askri Ibu Ana, dan penutup Ibu Suryani. Ya, terima kasih. Ya, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini senantiasa Engkau mengingatkan kami, Engkau senantiasa mengajar kami, dan Engkau senantiasa menjagai kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami diajar untuk kami tidak terlena dengan berbagai permasalahan hidup ini, dengan berbagai macam persoalan, bahkan berbagai macam berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami tetap waspada, biarlah kami tetap berjaga-jaga, karena iblis begitu jahat, ingin membawa kehidupan kami jauh daripadamu. Bapak, ajari kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau, mengandalkan Roh-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami Engkau ajarkan menjadi bijaksana dalam menggunakan waktu kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapak, juga kami sangat mencintai negara bangsa ini Tuhan. Bangsa yang besar, negara yang begitu luas, yaitu Negara Kesatuan Indonesia. Di bawah ideologi kami yang mempersatukan, ideologi kami yang bisa merangkum semua keberagaman di bangsa kami ini, yaitu ideologi Pancasila. Bapak, kami percaya Tuhan, ketika Pancasila tetap kami pegang teguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang akan bangkit, bangsa yang mampu mengatasi segala tantangan kehidupan ini. Bapak, kami percaya Bapak, melalui pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau tetapkan di bangsa ini, Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, serta jajaran menteri-menterinya, serta para legislator-legislator yang mencintai kebangsaan ini. Kami percaya Bapak, bahwa bangsa kami akan tetap maju, bangsa kami akan tetap kuat. Bapak, kami berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang Engkau pilih Tuhan untuk memimpin daerah masing-masing Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak,
bahwa tujuan berbangsa kami, bernegara kami adalah untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia, untuk kami tetap bisa hidup, menikmati betapa kayanya bangsa ini, untuk kami bisa bertahan dan untuk kami bisa mencintai bangsa ini. Terima kasih Bapak, para pemimpin-pemimpin daerah, Engkau beri kekuatan Tuhan, Engkau jagai kehidupannya mereka, jauhkan dalam benak mereka, pikiran mereka, kehidupan koruptif Bapak. Koruptif bukan hanya masalah materi, tetapi masalah kebijakan-kebijakan juga Tuhan. Masalah bagaimana dia harus mengatur bangsa ini, masalah menggunakan waktu masa jabatannya Tuhan untuk sungguh-sungguh memperhatikan rakyatnya. Terima kasih Bapak, kami percaya dengan adanya Pancasila dan NKRI ini Tuhan, kami akan hidup rukun, kami kembali kepada satu bangsa yang tidak lagi dibedakan oleh golongan, suku, ras, dan agama. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memiliki negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bangga kalau kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dalam arti kami adalah berasal daripada Engkau, kami dipimpin oleh Roh-Mu, dan kami menjadi ahli waris daripada Engkau. Itulah Tuhan, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Berdoa untuk gereja dan Kristuber Bapa. Berdoa agar disinilah peran gereja dan Kristuber harus memberitakan berita yang kesukaan ini Tuhan apa adanya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Dan tegas Tuhan di dalam kebenaran ini Bapa. Karena bagaimanapun juga kami anak-anak-Mu Tuhan, kelak di akhir nanti akan terlihat apakah kami itu taat dan setia akan firman-Mu Tuhan Yesus. Itulah yang menentukan kami Tuhan, selalu bersekutu Tuhan Yesus, dan melakukan dengan taat dan setia akan firman-Mu. Maka dari itu berdoa untuk gereja dan Kristuber, agar Kristuber melakukan apa yang semestinya mereka lakukan Bapak, tidak saling menghujat, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merebut viewer Tuhan Yesus, tidak mempunyai motivasi yang salah Tuhan, namun tetap motivasinya ialah sesuai dengan amanat agung-Mu, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid-Ku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau persatukan gereja dan Kristuber masing-masing, dan diberi kesadaran bahwa masing-masing kita adalah anggota tubuh Kristus, di mana Tuhan Yesus adalah menjadi kepalanya. Apakah sebagai tangan, kaki, panca indera, atau tubuh yang lain, namun kami tetap Tuhan bersatu di dalam Engkau. Tidak saling menyakiti, tidak saling menyingkirkan, tapi kami tetap di dalam satu kesatuan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Diberkatilah gereja, diberkatilah Kristuber Bapa. Dalam nama Yesus, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari Askri, Ibu Ana. Oh, baik. Saya sambung aja. Ya, halo. Askri monitor. Ibu Ana. Iya, iya Pak. Iya. Berdoa untuk Askri, Bu. Kami mengucap syukur buat, ya. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Bapak, yang Kau berikan buat kami, terutama dengan firman-Mu ini ya Bapak, yang menegur kami bahwa kami tidak boleh terlena dengan apa yang kami lakukan Bapak, tetapi kami harus kembali kepadamu Bapak. Bapak juga kami serahkan Asri ini ya Bapak. Apa tujuan dari Asri ini ya Bapak, Engkau tahu. Dan ajarkan kami untuk selalu dekat kepadamu, terutama dengan tujuan-tujuan Asri ini, yaitu saling ya Bapak, satu sama yang lain, untuk saling menolong, menopang, dan semuanya ya Bapak. Kami mohon tuntunan-Mu Bapak, tanpa tuntunan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saya percaya Engkau berkati
asri ini ya Bapak, sehingga kami selalu berharap kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Amin.